Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua BKM kita, Al-Ustaz Ashab Aris SPD, beserta seluruh pengurus. Yang saya hormati para orang tua, para tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang mudah-mudahan yang hadir ini adalah calon-calon penghuni surga. Amin. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Masih semangat? Bersyukur kita kepada Allah hingga di 10 malam terakhir ini kita masih diberi Allah kesehatan, diberi Allah kesempatan. Di saat orang udah mulai buat kue bawang dan kembang loyang, tapi di saat ini kita masih bisa di malam hari melaksanakan ibadah kepada Allah, qiyam Ramadan. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan berkah Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya kalau para ulama dahulu di 10 malam terakhir itu yang habis-habisan betul, meningkat ibadahnya. Kenapa? Karena Ramadan ini punya rahasia. Dan Nabi SAW di 10 malam terakhir membangunkan keluarganya untuk qiyam, untuk ibadah di malam hari. Kenapa? Karena di malam harinya di 10 terakhir seringkali disitulah turunnya malam Lailatul Qadar. Saya yakin ustadz-ustadz yang ceramah pun tidak ada nyenggol-nyenggol Lailatul Qadar, ada kan Pak? Hah? Udah ada kan nyenggol-nyenggol, ada? Kalau khusus ada. Jadi rupanya salah satu keistimewaan bagi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika di bulan Ramadannya Allah turunkan setiap tahunnya itu Lailatul Qadar. Al-Qadar itu ada 3 artinya, Bang. Pertama, kemuliaan. Yang kedua, kata ulama, Al-Qadar itu artinya sempit. Yang ketiga, Al-Qadar itu artinya malam ditentukannya takdir. Yang pertama artinya kemuliaan. Kenapa dikatakan kemuliaan? Karena malam itu siapa yang beribadah kepada Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dia beribadah dinilai Allah lebih dari 1000 bulan. Kira-kira keren nggak, Pak? Kalau 1000 bulan itu bukan berarti 83 tahun, bukan, lebih daripada itu. Kalau ada umat Nabi Muhammad SAW umurnya cuma 80 tahun, tapi dia dapat 10 kali Pak malam Lailatul Qadar, maka dipastikan bahwa ibadahnya melebihi umat terdahulu. Makanya kalau gitu malam-malam ini datangilah. Kata Nabi, ya biasanya di 10-10 ganjil lah, 10 terakhir ganjil tuh biasanya. Tapi bisa jadi di genap pun bisa. Gara-gara banyak ustadz bilang yang ganjil-ganjil ternyata yang genap kosong. Ya kan Pak, kemana wah itu? Jalan-jalan lah, besok malam lagi kan pas ganjil. Nah itu. Makanya katalah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran pun diturunkan Allah pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu memang ada dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Ada dari Lauhil Mahfuz ke As-Sama'id Dunia atau langit dunia. Tapi ada dari langit dunia ke bumi. Kalau dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, ikhtalafa fi kaifiyati inzalihi minal lauhil mahfuzi ala thalathati aqwal. Diturunkannya Al-Quran dari lauhil mahfuz ke langit dunia menjadi 3 bagian pendapat ulama. Ada yang mengatakan turunnya 23 malam.
Berarti 23 malam baru selesai ke langit dunia. Ada yang mengatakan turunnya pertama Lailatul Qadar, habis itu selanjutnya enggak Lailatul Qadarnya turunnya Al-Quran. Tapi pendapat as-sahul ashar yang paling sahih, pendapat yang paling masyhur, pendapat yang paling banyak dipegang oleh ulama, bahwa nazalal Quran ila sama'id dunya lailatal qadri jumlatan wahidatan. Al-Quran tadi diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia jumlatan wahidatan, sekaligus lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar, munajjaman. Setelah itu tsumma ba'da dzalika munajjaman, setelah itu baru berangsur-angsur kepada Nabi. Jadi Al-Quran turunnya Lailatul Qadar, kemudian nanti di bulan Ramadan Allah siapkan pula Lailatul Qadar, tapi Allah rahasiakan kapan itu. Jadi bisa aja Bapak 21 Ramadan kemarin lagi tarawih di sini, rupanya Lailatul Qadar. Keren apa enggak? Hah? Bapak ngaji misal, Bapak dengarkan ayat lah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sholat nih. Allah pandang 1000 bulan lebih. Padahal cuma sebentar. Saya jadi imam terawih. Macam imam terawih aku 1000 bulan. Bukan tanggungnya kan Pak. Tapi kalau saya nyanyiin dia, bukan ceramah terawih, bukan imam terawih, saya ambil mic, saya di rumah karaokean misalnya nih, tak ada karaoke di rumahku misalnya, tiba-tiba aku nyanyiin dia, ya rejahami utanehi birbolo kya uta dunia में दिल कोई कभी ना डर का होता डर का ही दिल आयार मिल प्यार का इजहार में कहो ना प्यार में. Saya tanya, aku dapat pahala nggak? Nggak dapat. Maka kalau gitu, hidupkanlah 10 malam terakhir Ramadan. Bisa saja gitu. Kemarin Pak masih kempis lagi tempat ibadah kita tuh, masih sedikit lagi, rupanya kenalah malam Lailatul Qadar. Itulah malam terindah bagi kita. Kenapa Lailatul Qadar itu dibilang malam yang sempit? Karena semua malaikat turun dari langit menyesak ke bumi. Untunglah malaikat itu bukan berbentuk kayak kita, ya kan Pak? Dia kan cahaya. Makanya gitu pun sempit nggak masalah, nyesak dia. Maka Al-Qadar itu sempit. Kenapa dikatakan malamnya bisa menentukan takdir? Karena pada saat itu Nabi SAW pernah ditanya oleh istri tercinta, kalau sempatlah di malam itu saya jumpa Lailatul Qadar, apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Kata Nabi, berdoalah kepada Allah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun. Kita puji dulu bahwasanya Allah itu pemaaf. Pak ya, Allah itu pengampun. Kenapa kok dia pakai Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna? Kenapa pakai kayak gitu? Biasanya kita kan Allahumma ighfir lana dzunub. Kalau pakai Allahumma ighfir lana, kita minta ditutupi Allah kesalahan dan dosa kita. Tapi kalau pakai al-afu, kita minta dihapuskan oleh Allah. Bukan cuma ditutupi, Pak, terhapus semua dosa-dosa kita. Maka kalau begitu ceramah ini kan gak boleh lama-lama kan. Aku ngaji ku rekam sudah 10 menit. Biasanya berapa menit Ustaznya? Oh 20? Oh 30? Kok kalian tambah-tambah ya? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau begitu, apalah yang kita lakukan di malam hari kalau sempatlah itu Lailatul Qadar, walau kita nggak tahu ya Pak ya. Apa yang kita lakukan? Pertama, sholat tarawih dan witir jangan sampai tinggal. Itu dulu. Ada orang kadang sepele, aku besok nggak tarawih lah, buka puasa bersama. Di situ Lailatul Qadar, selesai Bapak. Abang ku tengok puasa nggak berubah sifat abang. Rupanya nggak asal apa nggak kena Lailatul Qadar Bapak.
Asal Lailatul Qadar buka puasa bersama, tidur. Padahal apa? Jangan lewatkan, kata ulama, sholat tarawih tiap malam berjamaah, kemudian witir jangan sampai tinggalkan. Ada orang kadang-kadang siap tarawih pulang nggak witir, dia ada Pak? Alah, aku nanti kan mau tahajud di rumah. Ya udah tahajud di rumah, tapi witir dulu di sini. Betul? Apalagi Pak Ustadz yang kulakukan, banyak-banyak berdoa setiap malam di 10 terakhir. Apa yang hajatmu ibu sampaikan, doakanlah. Ya Allah, suamiku ku tengok, ya Allah, udah sakit-sakitan, ya Allah, sehatkan, ya Allah. Ibu ya. Atau misalnya, ya Allah, ku tengok suamiku pemarah kali orangnya, ya Allah, mulailah janganlah suka marah dia lah. Pokoknya semua. Bapak pun gitu Pak. Ya Allah, aku tengok istriku sibuk kali di rumah sendirian, carilah kawannya, ya Allah. Itu jangan Pak. Ibu ya, itu jangan. Itu gak lain. Maka kalau gitu doanya dipas-paskan. Apa yang pertama? Yaquluna rabbana ighfir lana. Pertama yang kita doakan, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kenapa? Karena orang kalau nanti dia meninggal dunia Pak, udah diampuni Allah dosanya, maka itulah rahmat yang paling besar untuknya. Gitu ditimbang amalnya, amal baik sebelum dosaku kan banyak, udah diampuni Allah semuanya. Saya tanya, Bapak yang duduk ini berdosa Pak? Ibu-ibu? Dosa Bapak sama Ibu sedikit atau banyak? Aku berdosa? Banyak apa sedikit? Oh tahu kalian ya? Ya banyak lah Pak. Kadang kita nengok orang pun bisa berdosa. Gitu tengok imam, menor kali bedak ibu nih. Itu tuh dosa gitu. Apalagi ibu nengok ustadznya. Ustadz ini puasa-puasa perutnya nggak turun ya. Ah, itu dosanya lebih besar. Jadi gitu. Makanya yaquluna rabbana ighfir lana. Selalulah kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Setelah itu apa Ustaz? Wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Kita doakan pula orang-orang yang lebih dulu beriman daripada kita. Siapa? Orang tua kita. Ya Bapak Ibu. Ampunilah dosa mak ayahku ya Allah. Hari ini mereka sudah mulai tua, badannya sudah mulai lemah, kulitnya sudah mulai keriput, tenaganya sudah berkurang, rambutnya sudah memutih. Tapi karena perjuangan dan doa mereka lah kami bisa seperti ini hari ini ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di kala kami kecil. Itu di bulan-bulan ini gitu. Di 10 malam terakhir. Setelah itu apa? Wala taj'al fi qulubina. Ya Allah, hilangkanlah rasa iri terhadap saudara kami dalam hati kami. Kan iri ini bahaya. Bahaya enggak, Pak? Kalau ibu nengok tetangga ibu makin kaya, susah hati ibu, itu penyakit besar. Itu kalau ibaratkan penyakit, Pak. Itu tumor ganas. Betul. Jangan disepelekan. Kalau sempat ada orang bahagia, kita lebih bahagia, paten. Tapi kalau sempat ada orang bahagia, ada kecewa, itu tumor ganas. Hati-hati Pak, menyebar itu. Jangankan di orang biasa, di kalangan ustadz pun itu mau ada. Ustadz ini baru lagi mulai ceramah, tapi kok kenceng kali deh, awak dari dulunya. Ah, itu tumor ganas tuh, matilah Bapak itu besok. Betul. Tapi kalau kita tengok, alhamdulillah Ustadz ini bisa datang naik Fortuner, alhamdulillah senang awak nengoknya. Awak walaupun naik sedan nggak apa-apa lah, tapi nengok Ustadz ini naik Fortuner kan senang. Sedan tuh kan sepeda dangdut. Yang kalau didayung sirait, siregar. Klesonnya ginting. Sekali kecucuk 40 bis, ada kan? Ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Awak tengok suami orang lebih gagah dari suami awak. Apa ibu bilang? Suamiku juga lah yang paten. Walau nggak seganteng dia, Allah takdirkan aku sama dia. Lain-lain banyak yang nggak bersuami ya kan? Nah, maka kalau gitu syukuri semuanya. Hilangkan sifat iri dengki dalam diri kita. Kemudian yang terakhir, udah 15 menit, yang terakhir. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan Pak Ustaz? Perbanyak sholat dan baca Quran. Jadi qiyamul lail itu banyak sholat kita Pak. Kemudian baca Quran, sholat, baca Quran, sholat, baca Quran, sholat, baca Quran. Sholat sunat awak 2 rakaat nanti malam, habis itu baca Quran lagi. Habis itu nanti santai sholat sunat lagi awak baca Quran lagi. Kenapa? Karena disitulah
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmat yang luar biasa bagi orang yang menjadikan Al-Quran punya hubungan dengan dia, dan bagi orang yang menjadikan sholat adalah tempat minta tolongnya pada Allah. Saya rasa inilah yang dapat saya sampaikan. Kita nanti sholat tarawihnya cepat atau lambat? Oh cepat, oke, nggak masalah. Kalau gitu, biar tahu aja aku Pak. Kemudian kita witir pakai kunut. 1 kali salam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.